Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 4, sistem pencernaan makanan manusia. Dan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan manusia serta gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan siswa dapat 1. Menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. 2. Menjelaskan fungsi dari organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. 3. Menjelaskan perbedaan proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. 4. Mendeskripsikan macam-macam gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan 5. Menjelaskan upaya mencegah dan menanggulangi gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. 2. Digesti, proses pencernaan. 3. Absorpsi, proses penyerapan. Dan 4. Defekasi atau proses pengeluaran. Baiklah anak-anak, kita mulai mempelajari proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pencernaan mekanis. Apa itu pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis adalah proses mengubah bentuk makanan dari ukuran besar menjadi kecil. Biasanya terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Lihat gambar 4.10 yang atas. Roti yang tadinya berukuran besar dicerna dengan bantuan gigi dan lidah berubah menjadi butiran kecil. Bisa juga terjadi di lambung dengan bantuan otot dinding lambung. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses mengubah struktur makanan dengan bantuan enzim melalui reaksi kimia. Bisa terjadi di mulut, di lambung, dan di usus 12 jari. Kalian lihat gambar 4.10 yang bawah, molekul amilum dengan bantuan enzim dicerna berubah menjadi molekul glukosa. Baiklah, selanjutnya kita pelajari organ pencernaan makanan pada manusia. Organ-organ apa sajakah yang terlibat dalam pencernaan makanan? Yang pertama adalah organ pencernaan utama atau kita sebut dengan saluran pencernaan makanan. Saluran ini adalah organ-organ yang dilalui makanan. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan yang kedua adalah organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Ketiga organ ini tidak dilalui oleh makanan, tapi membantu dalam proses pencernaan makanan. Baiklah anak-anak, satu persatu kita pelajari organ pencernaan makanan. Kita mulai dari mulut. Mulut adalah organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan atau proses ingesti. Dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur, dan air liur itu sendiri. Gigi orang dewasa jumlahnya ada 32 yang terdiri dari 8 buah gigi seri untuk memotong dan menggigit, 4 buah gigi taring untuk merobek, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah.
Lidah berfungsi membolak-balikkan makanan yang dikunyah gigi, sehingga proses pencernaan ini kita sebut dengan proses pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Pada permukaan lidah juga terdapat ujung saraf pengecap rasa makanan. Kita lihat gambar yang bawah, ada untuk mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kelenjar air liur berfungsi menghasilkan air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim amilasa atau enzim petialin yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Sehingga di mulut pun juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Selanjutnya, bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran berbentuk pipi dan membulat yang panjangnya sekitar 20 cm dan lebarnya 2 cm. Dari mulut, makanan yang sudah dikunyah berbentuk bolus, bola kecil, akan masuk ke tekak atau faring, yaitu saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan, ototnya berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus menuju ke lambung. Gerakan otot kerongkongan ini kita sebut dengan gerak peristaltik. Berikutnya adalah lambung. Lambung memiliki bagian-bagian diantaranya yaitu yang pertama yang dekat dengan kerongkongan kita sebut dengan kardia, yang menggembung membesar kita sebut dengan fundus bagian tengah, kemudian bagian yang dekat dengan duodenum atau usus 12 jari kita sebut dengan pilorus. Di lambung terjadi pencernaan baik mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk bolus, sedangkan secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung 1 asam klorida atau asam lambung, membuat lambung bersifat asam dengan pH 1-3, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim ini berfungsi memecah protein menjadi pepton atau campuran polipeptida dan asam amino. Yang ketiga enzim renin. Enzim ini berfungsi mengendapkan protein kasein dalam susu. Dalam lambung, proses pencernaan berlangsung selama 2-4 jam. Bolus diubah menjadi bahan kekuningan yang kita sebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus sedikit demi sedikit masuk ke usus 12 jari dibantu oleh otot sphincter, yaitu otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Berikutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum, yang kedua adalah usus tengah atau jejunum, dan yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Dalam usus hanya terjadi pencernaan kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung 3 enzim yaitu enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase yaitu enzim yang mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa, dan enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida.
Tidak. Ketiga enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini akan disalurkan ke duodenum atau usus 12 jari. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum yang merupakan pencernaan terakhir. Zat-zat makanan setelah dari jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan terjadi di usus penyerapan atau ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati dan disimpan dalam jaringan lemak. Berikutnya adalah usus besar. Pada usus besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kolon naik atau ascendent, yang kedua kolon mendatar atau transversum, dan yang ketiga adalah kolon menurun, kita sebut dengan descendent. Bahan makanan yang masuk dalam usus besar kita sebut dengan zat sisa. Zat sisa terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di usus besar banyak terdapat bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas berbau yang kita sebut dengan tinja atau feses akan dikeluarkan melalui anus. Kalau tadi kita sudah mempelajari organ pencernaan utama, sekarang kita pelajari organ pencernaan tambahan. Di sini kita akan mempelajari 3 organ. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah kantong empedu, dan yang ketiga adalah pankreas. Baiklah, kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah hati. Hati berfungsi satu untuk proses detoksifikasi atau untuk menetralisir racun. Kemudian yang kedua untuk penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah, serta mengeluarkan getah empedu, kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Yang kedua adalah kantong empedu. Kantong empedu berada di bawah hati, menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin atau pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Selanjutnya yang ketiga adalah pankreas. Terletak di balik perut di belakang lambung, sel-sel pankreas akan menghasilkan cairan atau getah pankreas yang akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur proses perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di hati. Berikutnya adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia, di antaranya yaitu obesitas, kelebihan berat badan, karies gigi,
MAH atau luka lambung, gastritis, hepatitis, sakit hati karena virus, kemudian diare, WAB yang encer, kemudian konstipasi atau sembelit, sulit buang air besar, gejala kekurangan vitamin, dan gejala kekurangan mineral. Demikian anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.